Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada HP Redmi 12 dengan kasus layar ada retak di bagian atas dan penampakannya bergaris di daerah tengah. Ini sepertinya habis terjatuh. Coba kita cas. Nah, ini kelihatan ya. Namun di tengah ada garis-garis banyak. Maka ini sudah fix LCD-nya kena. Baik, langsung kita bongkar untuk proses selanjutnya, yaitu penggantian LCD. Jangan lupa SIM tray-nya dilepas terlebih dahulu. Selanjutnya kita perlu bantuan pemanas untuk memudahkan dalam pengangkatan backdoor-nya. Kalau belum punya blower, bisa dengan korek api ya, dipanaskan sambil jalan secukupnya saja. Yang pertama kita cari celah dulu. Ketika ketemu celahnya itu akan lebih mudah. Kalau masih keras berarti perlu ditambah lagi untuk pemanasnya, atau boleh dibantu dengan cairan thinner atau pertalite juga bisa ya, untuk melunakkan lemnya. Di sini perlu kesabaran dan perlu hati-hati karena ini bahannya dari kaca ya, jadi mudah retak. Jangan sampai ada pemaksaan dalam pengangkatan. Oke, sudah terbuka dan sepertinya ini sudah pernah bongkar. Terlihat dari bekas lem di pinggirnya dan dari segel bautnya sudah terbuka. Untuk bautnya di bagian atas ada kurang lebih 10 ya. Untuk di bagian bawah ada 8. Sebagai informasi, HP ini rilis bulan Juni ya, tahun 2023. Untuk RAM mulai 2 sampai 8 GB. Untuk memori internalnya mulai dari 128 sampai 256 GB. Untuk layar ini sangat lebar sekali, yaitu 6,79 inci ya. Untuk LCD-nya masih IPS ya, belum AMOLED. Baik, sudah terbuka teman-teman. Cukup dengan menggunakan kuku saja. Nah, di sini ada 2 soket LCD dan baterai, jangan lupa dilepas. Dan nanti ada soket di bawah ya, soket penghubung ke jalur pengecasan, itu menjadi satu dengan LCD. Nah, di sini kita lepaskan LCD-nya, tentu harus pakai pemanas untuk memudahkan, sama seperti backdoor tadi. Dan ini harus dicari celahnya setipis mungkin untuk menyeset LCD. Kalau kesulitan bisa dengan silet terlebih dahulu ya, baru selanjutnya dengan mika seperti ini. Kalau belum punya blower, boleh dengan korek api. Itu cara saya paling simple ya. Ketika blowernya bermasalah atau tidak ada, di sini juga perlu kesabaran ya, karena ada yang mudah, ada yang keras untuk lemnya. Oke, sudah terangkat. Nah, di sini saya lupa teman-teman, ternyata baterainya belum saya lepas. Nah, ini lepas dulu baterainya. Kemudian ini tidak terlalu sulit karena ini pernah dilepas dan ini sudah pernah ganti LCD ya. Kelihatan dari mereknya N8. Oke. Nah, bagian fleksibel bawah juga dilepas supaya tidak tersangkut.
Bagi teman-teman pemula, jangan ragu ya untuk mencoba, minimal punya sendiri ketika ada kerusakan atau punya keluarga terdekat, tetangga, silahkan dieksekusi saja karena sudah banyak petunjuk seperti di YouTube ini, tutorial cara membongkar dan mengganti LCD. Dan saya yakin ketika sudah mencoba itu akan ketagihan ya teman-teman. Setelah berhasil itu ada kepuasan tersendiri. Apalagi langsung dapat cuan ya. Oke, di sini jangan lupa dibersihkan bekas lem atau sisa-sisa lem yang masih mengganjal. Saya menggunakan pinset, diakhiri dengan sikat supaya bersih. Pastikan tidak ada lem yang tertinggal karena itu akan menghambat dalam pengeleman, bisa tidak presisi nanti ya. Nah, ini sudah ada LCD-nya. Selanjutnya kita tes seperti biasa sebelum melakukan pengeleman supaya kita memastikan LCD ini aman. Jangan sampai setelah dilem baru dites, ketika ada kendala ya kerja dua kali ya. Oke, jangan lupa fleksibel LCD terlebih dahulu, baru soket baterai. Untuk pengecasan normal, sekarang kita nyalakan untuk ngecek fungsi dari LCD ini. Kita tunggu beberapa detik, videonya saya percepat biar tidak kelamaan. Oke, di sini pinnya saya tidak hafal dan tidak diberikan oleh pemilik, jadi saya cek hanya dengan luarnya saja. Oke, aman, pencahayaan juga aman. Selanjutnya kita lakukan pengeleman. Untuk merek lem LCD bebas ya teman-teman. Kalau saya biasa menggunakan T7000 dan ini sudah tinggal sedikit. Oke, diusahakan nyambung terus, jangan sampai putus biar hasilnya maksimal dan tidak ada celah untuk masuk debu ataupun air ya, karena LCD itu rawan kena air. Di tengah saya tambahin 2 titik lem ya, karena ini LCD-nya lebar supaya lebih aman saja. Nah, di sini jangan lupa double tip bawaan dilepas saja atau perekat bawaan supaya lebih aman. Tinggal ditempelkan saja, diluruskan. Coba perhatikan teman-teman, di atas itu ada penutup kamera solasi bening. Saya sadarnya setelah melihat kembali video ini ya, sebetulnya tidak bermasalah karena warnanya bening, jadi tidak terlalu mempengaruhi kejernihan kamera. Umpama komplain ya tinggal kita perbaiki dan tanpa perlu melepas LCD ya teman-teman. Jadi cukup bongkar mesin, kemudian bagian di lubang kamera depan ini mesinnya diangkat. Nah, di situ kan nanti kelihatan si solasinya tuh. Nah, di situ dilubangi saja, bisa dengan menggunakan ujung cutter atau bisa dengan menggunakan benda tajam lainnya. Dan sejauh ini belum ada komplainan ya dari pemilik, berarti kan aman teman-teman. Jadi kejadian seperti ini sering terjadi ya, biasanya karena buru-buru, sudah ditunggu pemiliknya. Itulah manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Baik, selanjutnya kita proses pengeringan dengan cara diikat karet
Di sini saya menggunakan karet 4 saja. Di bagian atas bawahnya 2 jalur supaya lebih aman. Ya, dikeringkan kurang lebih setengah jam atau maksimal 1 jam ya. Nah, ini prosesnya bisa diikat karetnya terakhir setelah back covernya ditutup, dilem juga supaya sekalian keringnya bareng. Atau seperti ini, saya ikat karet dulu sambil nunggu kering, terus saya kasih baut terlebih dahulu, dan saya menggunakan double tip ya, bukan lem LCD, sehingga nanti ketika ada sesuatu saat melepas tidak sesulit yang menggunakan lem LCD ya. Nah, di sini jangan lupa dibersihkan bekas lem-lem yang masih tebal karena itu sangat mengganggu, nanti tidak rapat seperti semula. Nah, memang agak sedikit ribet ya saat menggunakan double tip ini, minimal untuk mereknya 3M ya, ini lebih kuat dari double tip yang biasanya. Namun nanti setelah pemasangan itu tidak harus menunggu sampai kering ya, karena ini bukan lem, hanya perekat ya. Semua ada plus minusnya ya. Kalau saya biasanya lihat sikon ya, kalau permukaannya rata itu dengan double tip, tapi kalau tidak rata mau nggak mau menggunakan lem. Oke, sepertinya sudah mulai kering. Nah, di sini kita sambil nyalakan ya, dan untuk memastikan tidak ada masalah di LCD. Adapun setelah ini boleh diikat kembali, boleh tidak ya. Dilihat kondisi lem LCD-nya. Kalau sudah kering ya tidak perlu diikat lagi ya. Baik, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, berusahalah jujur, karena jujur itu ibarat mata uang yang bisa berlaku di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.